Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan jika sampai pada hari ini kita masih ada sebagaimana ada. Itu bukti kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kuat dan hebat kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Pantai Tipo, Palu, Sulawesi Tengah. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Surat Petrus ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rasul Petrus. Surat Petrus yang pertama ini ditujukan kepada pengikut Kristus atau anggota gereja yang tinggal di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil yang kita kenal Turki saat ini. Secara rinci dijelaskan dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, yaitu kepada orang Kristen di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Berbeda dengan surat Petrus yang kedua, yang ditujukan kepada orang Kristen atau jemaat mula-mula. Penting bagi Rasul Petrus untuk menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil atau di Turki, untuk menguatkan iman mereka yang sedang menghadapi tekanan dan aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, Petrus berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Selanjutnya Petrus berkata, "Jangan malu jika kamu menderita sebagai orang Kristen, tetapi hendaklah kamu memuliakan Allah dalam Kristus. Setiap pencobaan yang dialami orang Kristen bertujuan untuk membuktikan kemurnian imannya yang nilainya lebih tinggi daripada emas." Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi tekanan dan aniaya. Dalam pasal 1, Petrus menyampaikan perihal tentang pengharapan, tentang iman, kekudusan, dan kasih persaudaraan. Hendaklah orang Kristen atau jemaat Tuhan di Asia Kecil sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, tulus dan ikhlas, sebagaimana Kristus yang penuh kasih telah menebus dosa mereka dengan darah-Nya yang mahal. Kasih Kristus itu menjadi penggerak persaudaraan antara jemaat Tuhan di Asia Kecil dan menjadi penggerak persaudaraan bagi semua anak-anak Tuhan, bagi semua pengikut Kristus dimanapun mereka berada. Kasih Kristus menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi sesama pengikut Kristus dan juga sesama manusia atau orang lain. Dalam keadaan apapun, orang bisa mengasihi dan menebar kebaikan jika dasarnya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Berarti yang pertama, kita hidup saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Jika dasarnya adalah kasih Kristus, maka perbedaan apapun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling mengasihi, karena
Kristus telah memberikan contoh dan teladan bagi kita semua. Dan yang kedua, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, berarti hidup dalam persaudaraan akan membuat kita kuat. Tekanan atau persoalan apapun, jika dihadapi bersama-sama, maka akan terasa ringan. Namun sebaliknya, hal yang ringan sekalipun akan sulit kita hadapi jika kita tidak hidup dalam persaudaraan. Masing-masing akan merasa dirinya lebih hebat, dirinya lebih mampu, dan dirinya lebih pintar daripada orang lain. Dan poin yang ketiga, hidup dalam persaudaraan adalah bukti kita beriman kepada Kristus. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Persaudaraan yang dimaksud bukan sekedar saudara karena pertalian darah, tetapi berbicara tentang saudara dalam Tuhan, saudara satu bangsa dan satu tanah air, saudara dalam konteks sesama manusia. Orang Kristen dituntut harus baik kepada semua orang, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, atau latar belakang dan budayanya. Kita menganggap orang lain adalah saudara kita di dalam Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi Kristus datang ke dalam dunia untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil yang saat itu ditekan dan dianiaya, dan mereka dituntut harus bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain, hidup dalam persaudaraan. Kita pun saat ini, semua anak Tuhan, siapapun, dimanapun dia berada, harus hidup dalam persaudaraan. Jika kita bersatu, jika kita hidup dalam persaudaraan, maka pergumulan, badai, tantangan-tantangan gereja bisa kita hadapi bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, dan orang lain mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Salam dari Pantai Tipo, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.